Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ratna Dwi Purwitasari, Wita Irodatul Wardani, dan Anissa Bezuro. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai anatomi bunga. Organ bunga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Di mana kelopak bunga dan mahkota bunga akan dipaparkan oleh Anissa, benang sari oleh Ratna, dan putih oleh Dwita. Yang pertama, kelopak dan mahkota bunga. Kelopak bunga atau kaliks tersusun atas sepala yang merupakan organ paling luar, tepatnya terletak di atas reseptakulum. Sedangkan mahkota bunga atau korola tersusun atas petala yang terletak di dalam kelopak bunga. Secara umum, struktur kedua organ tersebut menyerupai daun yang tersusun atas 3 sistem jaringan, yaitu jaringan epidermis yang terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah, jaringan parenkim yang tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan spons, dan jaringan pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem. Yang membedakan antara kelopak bunga, mahkota bunga dengan daun yaitu terletak pada jaringan parenkimnya, di mana pada daun jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan spons. Selanjutnya, pada kedua bagian tersebut dapat ditemukan adanya sel indiobla, yaitu sel yang mengandung terspesialisasi untuk menyimpan metabolit yang berguna untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Selnya tersusun tunggal atau dalam barisan yang panjang, misalnya latisifer, yaitu tempat penyimpanan produk alami pada tanaman seperti terpenoid, isopren, dan alkaloid. Selanjutnya yaitu petal memiliki warna yang indah untuk menarik polinator atau hewan yang membawa serbuk sari ke putih, yang menunjukkan adanya pigmen dalam kromoplas dan dalam cairan sel, tergantung pada warna bunga, misalnya antosianin, yaitu berwarna alami yang terdapat pada bunga, buah, dan daun, yang warnanya bervariasi dari mulai merah, ungu, biru, dan kuning, dan dapat berubah tergantung pada pH lingkungannya. Pada epidermis petal juga terdapat minyak astiri yang mudah menguap yang menyebabkan bau harum pada bunga. Sedangkan pada sepal, epidermisnya dilapisi oleh kutin pada bagian luar dan terdapat stomata serta trikoma. Apa itu benang sari? Benang sari merupakan alat kelamin jantan bagi bunga. Benang sari juga disebut dengan stamen. Benang sari mempunyai 2 bagian, yaitu filamen atau tangkai sari dan kepala sari atau antera. Di samping adalah gambar benang sari yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama, filamen. Epidermis filamen mempunyai kutikula dan juga trikoma pada spesies tertentu. Filamen terdiri atas parenkim dan vakuola. Yang kedua, antera. Antera berisi 4 kantong sari atau bisa disebut dengan mikrospongaria yang berpasangan dalam 2 lobus yang dipisahkan oleh jaringan steril yang disebut dengan connectivum. Berikut adalah gambar dari filamen dan antera pada benang sari. Yang selanjutnya, tapetum. Tapetum merupakan lapisan terdalam pada dinding kepala sari atau antera. Tapetum terbentuk sebagai hasil dari diferensiasi bertahap dalam dinding antera. Di dalam tapetum terjadi penebalan. Sel tapetum membesar dan membentuk badan sferis spesifik atau proorbicula. Pada tahap tetrat akhir, badan sferis di antara plasma lemma dan dinding tapetum itu hilang. Pada waktu yang bersamaan, sporopolenin menyelubungi proorbicula membentuk orbicula.
Tapetum membantu dalam penyaluran makanan saat perkembangan sel induk serbuk sari dan butir serbuk sari. Tapetum dibedakan menjadi dua, yaitu tapetum sectori dan tapetum ameboid. Tapetum sectori ini apabila sel tetap dalam posisi aslinya, kemudian hancur dan diserap oleh sel induk serbuk dan butir serbuk berkembang. Untuk tapetum ameboid, apabila protoplasma dan sel tapetum mengadakan pemantakan di antara sel induk serbuk dan butir serbuk yang berkembang. Yang selanjutnya, butir serbuk sari. Perkembangan butir serbuk sari dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tipe suksesif dan yang kedua tipe simultan. Tipe suksesif ini pembelahan inti diiringi dengan pembentukan dinding. Tipe ini lebih khas pada tumbuhan dikotil. Sedangkan tipe simultan, tekanan ke arah tepi mulai berkembang hanya setelah keempat inti terbentuk, dan pembentukan dinding menghasilkan tekanan ke arah dalam. Tipe ini lebih banyak pada tumbuhan monokotil. Butir serbuk dari setiap tetrat terpisah satu dengan yang lainnya dan terletak bebas dalam kantong sari. Pada butir serbuk sari muda mempunyai vakuola pusat yang besar, sedangkan butir serbuk sari yang masak terdiri dari sejumlah besar tepung dan dikelilingi dinding pektoselulosa tipis, yaitu intin. Yang di sebelah luar intin ini terdapat lapisan yang disebut dengan eksin. Lapisan yang menutupi intin disebut dengan neksin. Berikut adalah gambaran dari butir serbuk sari. Pada monokotil, butir serbuk sari berbentuk oval dari tetrat tunggal dan mempunyai satu tingkap, sedangkan pada dikotil susunannya tetrahedral dan mempunyai 3 tingkap. Tingkap atau apertur dibagi menjadi 4. Yang pertama sulcus, yang kedua kolpa, yang ketiga ruga, dan yang keempat porus. Bagian-bagian tipe tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya, dinding butir serbuk sari. Di dalam tetrat, serbuk sari membentuk dinding baru, yaitu primeksin. Pada tahap awal perkembangan senyawa selulosa dari primeksin menjadi tipis. Tahap akhir perkembangan adalah pembentukan intin yang mengandung selulosa di sebelah dalam neksin. Berikut adalah gambaran anatomi dari benang sari. Yang selanjutnya, gametofit jantan. Gametofit jantan yang masak terdiri dari 3 sel yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan mitosis yang terjadi di dalam butir serbuk sari. Pembelahan pertama menghasilkan 2 sel, yaitu sel vegetatif dan sel generatif. Sel generatif muda mempunyai dinding selulosa. Lalu sel generatif terpisah dari dinding butir serbuk sari dan kehilangan dinding selulosanya, atau bisa disebut dengan kalosa. Dikelilingi oleh plasma sel vegetatif, kemudian menjadi oval. Butir serbuk sari gugur dari antena dan sel generatif membelah sekali membentuk 2 gamet jantan sebelum pembukaan antera. Pertumbuhan bulu serbuk sari dibedakan menjadi 4, yaitu daerah pertumbuhan ujung, di bawah ujung, di inti, dan di pembentukan sumbat kalosa.
Gambar tersebut adalah proses pembentukan gametofit. Selanjutnya, putik itu merupakan bagian bunga yang terletak paling dalam dan merupakan alat kelamin betina. Putik tersusun atas daun-daun penyusun putik yang disebut dengan daun buah atau karpel, dan daun-daun buah sebagai keseluruhan yang menyusun putik-putik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu putik tunggal merupakan putik yang tersusun atas satu helai daun. Ada putik majemuk, yaitu putik yang tersusun atas dua helai atau lebih daun buah. Kemudian organ reproduksi betina pada bunga itu memiliki, atau putik itu memiliki 3 bagian, yaitu 1 ovarium atau bakal buah. Dalam ovarium ini nanti terdapat ovulum atau bakal biji yang nantinya akan berkembang menjadi biji tumbuhan tersebut. Lalu jaringan di luar bakal biji atau disebut dengan nucellus. Nah, bakal buah itu dibedakan antara dinding bakal buah dan ruang bakal buah. Pada bakal buah beruang banyak terdapat sekat pemisah. Bakal biji atau ovulum terdapat pada daerah ruang bakal buah dalam adaksial yang disebut dengan plasenta. Kemudian pada tumbuhan gymnospermae, jaringan nucellus ini merupakan jaringan nutrisi atau jaringan yang memberi makanan untuk zigot yang terbentuk. Kemudian lapisan di sebelah nucellus itu disebut dengan lapisan integumen, yaitu lapisan kedua dari ovarium, dan pada lapisan terluar itu ada karpel atau daun buah. Yang kedua, ada bagian stilus atau tangkai putik. Tangkai putik itu bentuknya memanjang ke atas yang menghubungkan antara stigma dengan ovarium. Kemudian tangkai putik itu merupakan bagian karpel yang memanjang ke atas ke arah distalia. Pada Gymnasium singkat, tangkai putik itu berasal dari semua karpel yang dapat bersatu atau tetap berpisah. Stilus berongga atau padat. Pada kebanyakan Angiospermae, stilusnya padat dan jaringan di tengah terspesialisasi menjadi jaringan transmisi yang memasok zat hara bagi tabung sari yang tumbuh melaluinya. Ujung distal tangkai putik termodifikasi sehingga menghasilkan lingkungan yang baik bagi perkecambahan butir sari. Kemudian ketiga ada stigma atau kepala putik. Stigma itu merupakan bagian putik paling atas yang ada pada ujung tangkai kepala putik atau ujung cabang tangkai kepala putik. Stigma itu biasanya kalau sudah matang, sudah siap untuk menerima serbuk sari yang jatuh dari benang sari ke kepala putik pada saat proses penyerbukan. Nah, dia ini akan mengeluarkan cairan di bagian kepala putik. Nah, cairannya itu berfungsi untuk melekatkan serbuk sari atau polen yang jatuh pada kepala putik pada saat proses penyerbukan yang dikenal dengan istilah stigma basah. Kemudian ini ada gambar bagian-bagian putik ya. Yang atas sendiri itu ada polen. Polen itu tadi serbuk sari yang menempel pada saat proses penyerbukan, menempel ke kepala putik. Kemudian ini tangkai putik itu yang kayak panjang, memanjang ke arah ke atas. Kemudian ada bakal buah, ini bakal buah atau ovarium. Kemudian ada bakal biji atau ovulum yang terdapat di dalam bakal buah. Oke, setelah itu ada bagian putik karpela. Karpela itu adalah dinding ovarium yang terdiri atas jaringan parenkimatis serta jaringan vaskuler yang dilindungi oleh epidermis tabung polen. Jaringan-jaringan ini akan mengalami perubahan-perubahan histologis setelah terjadi pembuahan.
stigma atau kepala putik dan stilus atau tangkai putik mempunyai struktur yang khusus yang memungkinkan butir-butir polen atau butir-butir serbuk sari mampu menembus ovulum. Epidermis stigma berkelenjar dan sel-selnya kaya akan protoplasma. Kadang-kadang lapisan di sebelah dalam epidermis membentuk jaringan yang berkelenjar yang fungsinya sama dengan yang terdapat pada empedis. Pada beberapa tumbuhan, sel-sel epidermis stigma berkembang menjadi rambut-rambut yang panjang bercabang, misalnya pada tumbuhan Gramineae dan tumbuhan lain yang penyerbukannya dilakukan oleh angin. Jaringan bagian dalam dari stilus dinamakan jaringan transmisi dan merupakan jalan bagi buluh serbuk sari untuk mencapai bakal biji. Jaringan tersebut menyediakan nutrisi yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan buluh serbuk sari yang melalui stilus atau melalui tangkai putik. Pada tumbuhan di mana karpel tidak menghasilkan stilus, buluh serbuk sari mencapai ovulum melalui rambut-rambut yang terdapat pada tepi-tepi karpel. Selain jaringan transmisi, tangkai putik terdiri dari berkas pembuluh parenkim yang berdinding tipis serta epidermis yang ditutupi oleh kutikula yang khas. Sering juga pada epidermis dijumpai adanya stomata. Kemudian selanjutnya adalah bagian ovulum atau bakal biji. Nah, ini ada ovulum itu terdiri atas nucellus yang dikelilingi oleh 1 atau 2 integumen dan menempel pada plasenta dengan sebuah tangkai yang disebut funiculus. Ini contohnya pada gambar ini ada nucellus. Nucellus ini kemudian ada funiculus yang panjang seperti tangkai yang akan menempel bakal buah untuk menempelkan bakal buah dengan plasenta ya. Kemudian pada ujung ovulum yang bebas terdapat celah kecil yang disebut dengan mikrofil. Ini mikrofil itu di bagian bawah. Kemudian daerah tempat integumen berdekatan dengan funiculus disebut kalaza. Ini kalaza itu bagian yang atas ini. Kemudian ada sel nucellus. Sel nucellus itu biasanya terdapat di bagian lapisan paling luar pada ujung mikrofil dan disebut sel induk megaspora. Karena itu nucellus dianggap sebagai megasporangium. Kemudian ovulum itu dibedakan lagi menjadi 2 tipe utama, yaitu orthotropus atau atropus yang apabila ujung nucellus pada garis lurus dan bersambungan dengan funiculus. Kemudian anatropus. Nah, anatropus dinamakan anatropus jika ujung nucellus diarahkan ke belakang menuju dasar funiculus. Ini adalah contoh gambarnya, contoh gambar bagian-bagiannya, bagian-bagian dalam ovulum. Kemudian selanjutnya bakal biji atau ovulum itu berkembang dari plasenta. Pada bakal biji terjadi pembentukan megaspora dan perkembangan kandung lembaga. Suatu bakal biji itu terdiferensiasi menjadi 2 yaitu seperti yang sudah dipaparkan tadi, ada nucellus dan yang kedua ada funiculus. Nucellus itu jaringan yang menyelubungi badan sentra dengan integumen jumlahnya 1 atau 2 menyelubungi nucellus. Integumen itu yang setelahnya nucellus, bagian setelahnya nucellus ya. Kemudian ada yang kedua funiculus atau tangkai yang mendukung bakal biji, di mana bakal bijinya nanti melekat pada plasenta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ukuran nucellus, jumlah integumen, dan bentuk ovulus penting untuk membedakan ciri khas suatu bentuk ovulum pada kelompok tumbuhan berbunga. Tipe ovulum ada bermacam-macam, yaitu atropus, anatropus,
Ini yang utama ya. Kemudian ada Complytropus, ada Hemianthropus, dan Amphitropus. Bakal biji itu mempunyai sistem pembuluh dan berhubungan dengan plasenta. Jika ovulum mempunyai 2 integumen jaringan pembuluh darah, dijumpai baik pada integumen luar maupun integumen dalam atau hanya integumen luar saja, jarang sekali jaringan pembuluh terdapat pada nucellus. Nah, jaringan pembuluh terutama tampak dan berfungsi penuh dengan pemaksaan biji. Distribusi kutikula pada bakal biji dinamakan juga membran atau selaput suberin atau selaput lemak atau selaput semi-permeable. Pada jenis tertentu, integumen mengalami perubahan histologi, terutama pada bagian epidermis dalam yang berdekatan dengan nucellus. Epidermis dalam berubah menjadi lapisan nutritif atau dinamakan tapetum integumen. Nucellus pada beberapa kelompok tumbuhan menjadi jaringan yang berfungsi sebagai penimbun yang disebut perispera. Nah, kemudian ada proses pembentukan sel gamet betina. Ini adalah gambar proses pembentukan sel gamet betina. Ini adalah penjelasan prosesnya. Kemudian istilah proses pembentukan sel gamet betina itu dinamakan megagametogenesis. Sebelum dimulainya proses megagametogenesis, diawali dengan proses megasporogenesis terlebih dahulu, atau disebut juga dengan proses pembentukan megaspora. Proses megagametogenesis ini terjadi di dalam ovarium.